Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FPK, kembali lagi di FPK Podcast Healthy Body, Healthy Mind. Bersama aku, Nabila Dwi Syarani, yang akan menjadi host pada episode podcast kita kali ini. Tentunya, podcast kita kali ini saya tidak sendirian. Saya kali ini bersama narasumber yang baru saja mengikuti forum internasional di Kuala Lumpur. Oke, langsung saja kita sapa Kak Libby Biwetsoda. Halo Kak Libby, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah. Oke, bener ya, baru saja Kak Libby itu mengikuti forum internasional yang dilaksanakan di Kuala Lumpur. Betul ya Kak? Betul banget. Oke, kalau boleh tahu itu nama acaranya itu apa sih Kak? Oke, nama acaranya itu adalah ASEAN Exhibition and Forum 2025 in Malaysia. Oke, Asian Exhibition and Forum AEF di Malaysia. Betul banget. Oke. Kalau boleh tahu acaranya ini itu dilaksanakan kapan sih Kak? Jadi acara ini dilaksanakan pada bulan Februari. Oke, masih baru-baru ini ya. Iya betul banget, masih fresh ya. Oke. Di tahun 2025 lagi. Jadi ini di tanggal 11 hingga 25 Februari. Oke. Sebelum kita tanya-tanya nih lebih dalam mengenai program ini, kita pengen tahu nih, Kak Libby ini tuh tahu program ini, AEF ini tuh dari mana sih? Jadi awal pertama kali saya melihat program ini tuh dari sebuah aplikasi. Aplikasi apa itu Kak? WhatsApp. WhatsApp? Iya betul. Dari grup apa? Grup angkatan. Oh, grup angkatan, teman-teman. Oke, itu informasinya dari siapa? Saya mendapatkan dari Ibu Mei, salah satu dosen di Gizi, teman-teman. Oke, jadi informasi ini disebarkan oleh Bu Mei di grup angkatan. Terus setelah informasi itu kamu dapatkan, terus kamu tertarik ya? Iya betul. I see like this is opportunity for me. Oke. Oh my god. Oke, kamu tertarik, terus ingin coba ikut, dan ternyata ya emang lolos beneran ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lolos gitu. Oke. Setelah Kak Libby ini ikut, terus pastinya kan ada tahap seleksi dulu nih. Iya betul dong. Seleksinya itu apa sih Kak yang harus disiapin sampai akhir itu? Karena ini bersangkutan dengan ASEAN, tentunya seleksinya juga ketat ya. Soalnya ini kan masuk ke area yang benar-benar international dan ini formal gitu kan. Jadi seleksinya itu ada dua. Yang pertama adalah dari fakultas terlebih dahulu, lalu baru ke tingkat universitas. Nah untuk yang di fakultas itu pertama itu kita disuruh untuk mempersiapkan kayak wawancara, lalu presentasi, dan tentunya ini harus menggunakan bahasa Inggris teman-teman gitu. Lalu di tingkat universitas itu kita harus menyiapkan kurikulum vitae dan wawancara dalam bahasa Inggris. Oh ya teman-teman, jadi di tingkat fakultas itu kami diwawancarai, sekaligus juga kita mempresentasikan di dalam bentuk PPT di bahasa Inggris gitu. Itu kalau nggak salah sekitar 3 menit kita harus ngomong apa yang sih yang mau kita presentasikan. Nah, itu presentasinya waktu itu ada 2, yaitu tentang ASEAN dan SDG. SDG adalah Sustainable Development Goals, SDGs gitu. Dan waktu itu dari FPK, dari sekian banyak yang daftar dari anak-anak prodi Fakultas Psikologi dan Gizi, itu hanya diambil 5 untuk dibawa ke untuk dibawa ke universitas, tingkat universitas gitu. Dan alhamdulillah saya lolos yang di fakultas. Setelah itu tingkatannya naik teman-teman, yaitu kita juga suruh mengirim kurikulum vitae sekali lagi. Lalu kita juga harus mempersiapkan wawancara. Dan wawancara waktu itu lumayan ya, soalnya teman-teman yang dari fakultas lain itu ada dari yang
semester tingkatannya semester atas kayak semester 7 gitu. Sementara saya tuh masih semester 1 gitu. Iya. Jadi agak kayak wow gitu lihatnya ya. Saingannya ketat gitu ya. Iya betul. Oh. Jadi di situ tapi nggak apa-apa, kita coba aja gitu. Kita harus berjuang gitu kan. Setelah itu wawancara kan, di wawancara itu kami melalui teleconference secara online. Nah dari seluruh universitas itu hanya dipilih 3 orang saja yang mewakili universitas. Oh, jadi dari setelah seleksi di per fakultas itu sendiri, kemudian di bawah seleksi selanjutnya di tingkat universitas, itu hanya diambil 3 orang. Iya 3 orang aja Oke. gitu. Dan salah satunya Kak Libi ini ya. Iya gitu. betul, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Gimana Kak perasaannya setelah tahu pengumuman ada salah satu nama Kak Libi Biwesoda tertulis di pengumuman itu gitu? Pasti rasanya senang banget ya. Iya gitu. betul, senang banget, bangga rasanya Kak. Wah, saya diberi kesempatan nih untuk membanggakan, untuk membawa nama baik universitas ke jenjang internasional gitu. Gitu. Dan tentunya juga nggak hanya membanggakan universitas, fakultas, tapi juga mama saya gitu. Jadi, Masya Allah gitu ya. alhamdulillah. Oke, untuk acara AIF ini ya, kan tadi udah tahu nih pengumumannya, kan pastinya kita pengen tahu juga ya, ini tuh sebenarnya programnya itu self-funded atau fully funded sih? Oh, menarik banget ya pertanyaannya, self-funded atau fully funded? Jawabannya, alhamdulillah ini adalah fully funded dari universitas. Jadi dari tiket pesawat, pulang pergi teman-teman itu dibiayai oleh universitas. Lalu biaya pendaftaran juga dibiayain universitas. Oh ya, untuk masalah Penginapan ya? Iya. Penginapan, makan. Berhubung ini adalah acara ASEAN, jadi ini ditanggung oleh ASEAN dan host University Malaysia gitu teman-teman. Oke. Oh ya, jangan lupa yang kita persiapkan untuk diri sendiri adalah mungkin biaya untuk mungkin yang mau beli sendiri untuk oleh-oleh gitu ya. gitu, sama asuransi untuk diri sendiri gitu. Oke, di forum ASEAN Exhibition and Forum ini atau disingkat AIF. Iya betul. Nah, ini itu negaranya yang ikut dari negara mana aja sih, Kak? Jadi negara yang ikut itu adalah se-ASEAN, Asia Tenggara gitu. Dan menariknya juga ada partisipan dari negara yang bukan dari ASEAN. Dari mana aja tuh, Kak? Ada yang dari Jepang. Wow, Jepang. Ada yang dari Uzbekistan. Juga. Ya. Oke. Kan ini kan ajang internasional kan. Pasti ada orang-orang hebat di sana. Itu kan Kakak sempat ketemu siapa aja sih di sana? Masya Allah, tabarakallah. Saya bertemu dengan Menteri Pendidikan dari Filipina, lalu Menteri Pendidikan dari Malaysia, lalu bersama kayak tokoh-tokoh hebat ASEAN dan para rektorat-rektorat dari University se-Asia Tenggara ini yang bergabung di sana. Wow, ini pastinya Kak Libi ini pasti merasa sangat bangga ya. Iya, betul. Bisa bertemu orang-orang hebat seperti tadi yang sudah disebutkan Ya, gitu kan. alhamdulillah. Sebuah rasa yang syukur ya gitu. Oke. Di sana itu setelah datang di sana itu Kakak itu ikut apa sih di sana itu? Eventnya apa gitu, Kak? Oh, event ya. Jadi acara ini tuh ada 4 highlight event. Jadi pertama adalah Young Speaker Contest. Lalu yang kedua adalah Future Innovation Challenge ASEAN. Lalu yang ketiga adalah Exhibition and Forum, also workshop juga. Terus yang terakhir adalah visit local university. Itu ada 4 poin utama. Nah, karena saya itu diberi kesempatan untuk mewakili universitas sekaligus ASEAN juga untuk lomba ASEAN Young Speaker Contest gitu. Oke, jadi
itu kan tadi agak lama ya. Itu ada berapa hari kalau yang di Malaysia? 7 hari. Oh, 7 hari. Jadi 1 harinya perjalanan, kemudian hari keduanya itu lomba atau gimana, Jadi Kak? gini, ini kan acaranya hybrid kan. Iya. Nah, kalau saya berhubung, saya ini adalah Young Speaker Contest. Jadi lombanya, saya lomba itu pertama ada di Indonesia dulu. Oh, di Indonesia dulu. Iya, kita disuruh untuk membuat video. Mm-mm. Kita harus berbicara selama 5 menit, speech, berpidato tentang empowering ASEAN Youth gitu, SDG 4 ya. Kita harus ngomong itu pidato gitu. Terus kita juga harus berpikir kritis, ide apa sih yang harus kita berikan gitu. Kita harus bicara seperti itu. Terus habis itu alhamdulillah setelah 5 menit itu menunggu 2 harian, saya ternyata lolos ke tahap semifinal gitu. Tahap semifinal untuk ide saya yang saya berikan itu untuk diperpanjang lagi 10 menit bicaranya. Itu secara teleconference. Kalau yang sebelumnya tadi versi video kami dikirim ke pihak juri. Lalu yang semifinal ini baru teleconference. Teleconference kami bicara selama 10 menit gitu. Terus udah gitu. Habis itu di acara yang hybrid, ini termasuk acara hybrid ya. Ada juga kami juga mengikuti workshop juga secara online gitu. Terus untuk yang onsite itu kami kan 4 hari itu menuju ke universitas lokal. Universitas Apa itu? lokal. Universitas apa? UUM, Universitas Utara Malaysia. Oh. Nah, jadi teman-teman, ini tuh pesertanya tuh disebarluaskan. We're not allocated in the same place, in different place. Jadi kita tuh dipencar. Nah, saya sebagai Young Speaker Contest, kami diletakkan atau kami dipusatkan di Universitas Utara Malaysia. Itu ada di Kedah, di mana itu perjalanannya cukup jauh, 7 jam. Wow. Dari 7 jam dari Kuala Lumpur. Gitu. Kami ke sana menggunakan bus 7 jam. Dan di situ kami tinggal di asramanya gitu. Di asramanya. Nah, di Kedah itu di Universitas UUM, kita tuh nggak hanya untuk menghadiri workshop, kita juga menghadiri acara lokal community-nya warga Kedah. Jadi waktu itu ada acara seperti panen padi, kami datang ke sana gitu. Di sana acara-acara lokal Malaysia gitu. Lalu juga kami diberi kesempatan untuk datang ke rumah-rumah penduduk gitu. Berarti bukan hanya mempelajari akademiknya aja ya, tapi budaya di sana juga betul, dapat betul. gitu ya. Betul. Tadi kan katanya dari perwakilan UINSA itu ada 3 orang ya. Itu satunya kan dari FPK Kak Libi sendiri. Kemudian 2 orangnya dari mana, Kak? 2 orangnya yang pertama ada dari HI, Hubungan Internasional, FISIP ya. Lalu yang kedua ada Usuluddin. Usuluddin, iya. Oke. Ini untuk tadi kan Kakak katanya ikut lomba. Nah, ini tuh lombanya sendiri atau secara kelompok yang sama 3 orang ini? Jadi 3 orang ini masing-masing individu. Cuman saya itu di tema yang berbeda sama 2 orang ini. Yang 2 orang ini adalah Future Innovation Future Challenge. Ya itulah pokoknya ya. Terus yang saya itu adalah Young Speaker Contest gitu. Oke. Juara nggak, Kak? Alhamdulillahnya sampai semifinal rezekinya untuk saat ini gitu, dapat medali alhamdulillah. Oke. Forum ini tuh diadakan setiap tahun atau hanya kali ini aja, Kak? Kalau itu saya kurang tahu ya gitu. Oke. Oke. Terakhir nih, Kak, untuk pesan nih untuk teman-teman yang ada di luar sana, mungkin sebagai closing statement juga bisa dikasih nih tips and tricks sekaligus motivasi supaya teman-teman di luar sana itu bisa mengikuti jejak Kak Libi. Oke, tipsnya yaitu merayu ke siapa? Mau tahu?
ke Allah. Masya Allah. Jadi rayu dulu yang punya dunia. Rayu dulu yang punya dunia, karena mau sekeras apapun kalau kita belajar nih, kalau kita nggak ngerayu yang punya, sia-sia teman-teman. Jadi rayu dulu yang punya ya, itu nanti lancar terus. Yang kedua adalah minta restu seorang mama. Restu mama itu penting banget. Itu buat jalanmu itu benar-benar smooth banget. Walaupun there is a problem, but you can do that. It's really easy if you have your mother permission. Itu tipsnya. Nah, dari dua itu nanti itu ada aja informasi yang datang, entah dari rekan kerja, dari dosen, dari teman, dari segala macam arah. Karena kita sudah dua pegang itu, kita udah punya pegangan dua itu. Yang pertama adalah minta atau merayu kepada Allah. Jadi curhat aja, kamu maunya apa gitu, maunya aku maunya begini, aku maunya begitu. Rayu aja sama Allah, selama itu halal ya, tuh pasti diturutin. Lalu restu orang tua itu udah, itu aja, pegang aja, itu nanti datang kemana aja, arahnya itu datang ke kita gitu. Oke, Masya Allah, itu bisa diingat-ingat ya teman-teman. Itu dua hal yang bisa kita jadikan motivasi kita, yaitu itu lebih ke tips ya. Oh ya, tipsnya ya, gitu. Selalu untuk merayu kepada yang punya dunia kita ini, yaitu Allah, sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan tuh dimudahkan. Dan jangan lupa tentunya kita meminta restu dan doa dari mama juga. Nah, untuk yang motivation, itu motivasi saya adalah senyuman mama saya. Saya punya motivasi I want to make my mother even prouder and happier. Yeah, because when I look her, it's very peace. When I see her smile and prouder, it's like different taste. Because karena kamu itu nggak bisa mendapatkan cita rasa itu di orang lain gitu. Jadi senyuman ibu itu membawa keberkahan, rezeki lancar. Jadi itu adalah motivasi saya ya, melihat senyuman mama itu benar-benar membuat nyaman hati, dan itu membuat kayak aku harus berjuang, aku harus semangat gitu. Karena senyuman itu tuh mahal. Senyuman seorang mama itu mahal banget, karena memiliki cita rasa yang berbeda, nggak dimiliki oleh semua orang gitu. Itu ya, mama, I love you mama. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana? Oh ya, selain kita jalur langit ya, juga berusaha. Kita juga nggak boleh dong cuma andelin jalur langit gitu. Semua harus seimbang. Ada jalur langit, kita juga ada jalur kerja keras di dunia, belajar, tekun, tatap. Udah nggak usah mikirin apa kata orang. Kita nggak usah mikirin kayak kanan kiri gitu, nggak usah. Jadi jangan terombang-ambing oleh pikiran orang. Kamu maunya apa? Kamu tentuin tujuan kamu. Harus kuat sama pendirian kamu. Insya Allah pasti kamu dapat itu yang apa yang kamu inginkan begitu. Itu sih yang selalu mama saya bilang gitu. Jadi saya selalu ingat-ingat gitu. Oke, aku juga pernah dengar nih. Jadi kayak kalau kita hanya berdoa aja tapi nggak usaha, itu kan juga sama aja bohong ya. Iya, Tapi betul. kalau emang usaha juga tapi nggak ada doanya, ya juga omong kosong gitu kan. Iya, betul. Oke, baik. Itu aja teman-teman, mungkin sekilas pengalaman, cerita pengalaman dari teman kita yang telah mengikuti Forum Misi Nasional, yaitu EIF di Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, sampai jumpa di next episode dengan narasumber-narasumber yang lain yang gak kalah hebatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.